Jadi walaupun tidak makan, tidak minum, puasa itu berakhir dengan waktu, bukan dengan makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sebagaimana kita sering dengar pada setiap Ramadan terutama dikumandangkan dan selalu kita jadikan sebagai dasar untuk meyakini kewajiban puasa pada bulan suci Ramadan. Sebetulnya ada dua puasa, yaitu puasa dari konsumsi, makan, minum, dan semua aktivitas yang memang diharamkan, dilarang untuk dilakukan pada bulan suci Ramadan dan saat kita berpuasa. Dan ada puasa yang sebetulnya sudah kita lakukan sepanjang hidup kita, sejak kita balik hingga kita wafat, yaitu sholat. Sholat adalah puasa. Puasa kecil, secara kuantitatif dia kecil karena dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, 2 menit, 3 menit, 4 menit, paling lama 5 menit. Oh, itu sudah cukup berat. Dan disebut besar secara kualitatif karena syarat-syarat yang ditetapkan di dalamnya lebih berat dari puasa konsumsi atau puasa makan dan minum. Mengapa? Karena dalam puasa sholat kita ini otomatis berpuasa, bukan hanya makan dan minum. Makan dan minum membatalkan, tapi gerak tidak membatalkan puasa. Puasa yang kita lakukan pada 30 hari atau 29 hari dalam bulan suci Ramadan, bergerak, senyum, tertawa, ngantuk, tidur, itu tidak dibatalkan. Tapi dalam puasa kecil ini, dalam puasa sholat, kita dianjurkan untuk berpuasa dari gerak yang tidak wajar, gerak yang melebihi batas kewajaran akan membatalkan sholat. Karena itu orang harus berpuasa dari gerak, orang harus berpuasa dari tertawa, orang harus berpuasa dari aktivitas apapun, dia harus suci. Kalau orang berpuasa tidak harus suci, ya, orang dalam keadaan tidak suci, artinya tidak suci itu tidak berwudu. Orang tidak sedang berwudu tidak batal puasanya. Hanya karena dia kentut dia tidak batal puasanya. Tapi sholat, orang kentut batal puasa, batal sholat. Artinya batal puasanya dalam sholat. Karena apa? Karena syarat keabsahan sholat adalah puasa kentut, puasa gerak, puasa senyum, puasa ya, bahkan sendawa yang melebihi batas. Anda meludah, dan kegiatan meludah ini adalah sesuatu yang terlihat di luar aktivitas sholat, batal. Ya. Sementara dalam sholat, dalam puasa tidak. Nah, karena itu sholat adalah puasa yang kita lakukan sepanjang hari, sepanjang hidup. Maka dari itu orang yang melakukan sholat, orang yang melakukan puasa tapi tidak melakukan sholat, ya itu dia bermasalah. Maka dari itu banyak orang melakukan puasa bukan karena itu kewajiban, tapi karena kenyamanan, nggak enak rasanya kalau nggak bareng bersama orang lain. Padahal dia tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki rasa bahwa puasa adalah sesuatu yang wajib. Dia hanya menganggap itu sebagai sesuatu yang ya bagian dari tradisi, bagian dari lifestyle dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, puasa konsumsi dibagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu dilakukan pada bulan suci Ramadan, itulah yang disebut dengan puasa wajib. Sedangkan puasa wajib yang kedua adalah puasa qadha. Jadi ada puasa itu ada wajib, puasa selain puasa sholat, yaitu puasa konsumsi, itu dibagi dua. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Ada yang diwajibkan, ada yang dianjurkan. Bahkan ada yang dimakruhkan, ada pula yang diharamkan. Jelas itu bukan puasa. Kalau sudah diharamkan, tidak dianggap puasa. Jadi puasa misalnya pada bulan
tanggal 1 Syawal itu puasa yang diharamkan, berarti dia bukan puasa. Tapi kalau kategorinya puasa bisa dibagi menjadi wajib, sunnah atau mustahab, makruh. Makruh itu dianjurkan untuk tidak dilakukan, dan yang diharamkan yaitu puasa pada hari-hari tertentu ketika orang memang wajib untuk tidak berpuasa. Misalnya puasa pada tanggal 10 Muharram menurut para ulama baik diharamkan. Ya, tidak hanya puasa, melakukan aktivitas-aktivitas yang menandakan kegembiraan juga diharamkan. Nah, kembali kepada puasa wajib. Puasa wajib itu dibagi menjadi dua, yaitu puasa wajib pada bulan suci Ramadan bagi yang tidak berhalangan. Ingat ya, puasa wajib itu berlaku bagi semua, tapi ada orang-orang yang harus dikecualikan karena mereka bila melakukan puasa membahayakan hidupnya. Itulah orang-orang yang justru diharamkan berpuasa. Jadi diharamkan berpuasa kepadanya karena puasa akan membahayakan, tapi dia masih punya kewajiban untuk menebusnya pada hari-hari ketika sudah kendala dan penyakitnya hilang. Termasuk perempuan yang mengalami haid dan beberapa kendala-kendala syar'i lainnya. Seorang wanita yang hamil dan dia kalau puasa bisa membahayakan janinnya, wah, dia haram berpuasa. Artinya dia wajib mengganti puasanya pada hari-hari lainnya ketika dia sudah tidak punya kendala untuk itu. Puasa wajib dibagi menjadi dua, yaitu puasa ada, yaitu ketika orang memasuki bulan suci Ramadan dan tidak berhalangan, tidak melakukan perjalanan, tidak sakit, tidak sedang dalam situasi yang sulit, yang mendesak untuk tidak melakukan aktivitas puasa. Dan yang kedua adalah puasa qadha. Puasa qadha juga termasuk puasa wajib. Dan karena itu kalau orang tidak melaksanakan puasa dan dengan sendirinya, dengan seenaknya dia membatalkan puasa tanpa syarat perjalanan, tanpa syarat sakit, maka dia harus menanggung berkali lipat. Dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam fikih juga disebutkan sanksi terhadap orang yang sengaja membatalkan puasa. Selain itu adalah dosa yang sangat besar, maka dia juga harus menebusnya dengan istighfar. Selain istighfar, dia harus mengganti puasanya 2 bulan berturut-turut. Sebagian mengatakan 2 bulan gandeng, sebagian mengatakan 1 bulan dan 1 bulan. Perkara 1 dan bulan 2 itu berjarak, itu lain lagi. Tapi yang jelas ada sanksi bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa. Bayangkan bila seseorang hanya karena penyakit-penyakit yang tidak berbahaya membatalkan puasa, maka dia harus mengganti. Dan apabila dia membatalkan puasa dalam beberapa kali, maka dia harus menggantinya dalam beberapa bulan. Dan itu adalah dosa yang sangat besar. Ikhwan dan akhwat, teman-teman sekalian, tamu-tamu Allah di bulan suci Ramadan ini, setelah kita mengetahui syarat-syarat lahiriah puasa, kita juga harus mengetahui syarat-syarat batiniah puasa. Memang syarat-syarat lahiriah yang berkaitan dengan apa itu puasa wajib, apa itu puasa sunnah, apa itu puasa makruh, dan apa itu puasa haram. Kemudian setelah kita mengetahui itu, apa batasan-batasan puasa wajib, apa yang membatalkan puasa-puasa wajib. Ada pertanyaan, apakah berbohong? Itu sering diucapkan oleh orang. Apakah berbohong membatalkan puasa? Puasa secara lahir tidak bisa batal dengan berbohong. Jadi walaupun ia membatalkan puasa esensial, puasa batin, artinya dia secara batin tidak puasa. Tapi secara lahir puasanya tidak batal. Dia tetap dianggap sudah melaksanakan puasa selama memenuhi syarat-syarat fikih yang ditetapkan. Sebab itu beredar banyak di tengah masyarakat. Orang kalau berbohong batal puasa. Dan sering orang kata, kamu jangan berbohong, ini bulan suci Ramadan. Emangnya orang harus jujur hanya pada bulan suci Ramadan? Apakah larangan berbohong itu hanya berlaku saat kita berpuasa? Tentu tidak. Maka dari itu, puasa tidak membatalkan, berbohong tidak membatalkan puasa selama puasa
dipahami sebagai sebuah aktivitas lahiriah. Nah, apakah dia membatalkan batinnya puasa? Ya, sama dengan tidak puasa secara batin, tapi dia tetap puasa. Begitu juga aktivitas-aktivitas. Ada aktivitas-aktivitas tertentu yang membatalkan puasa, meskipun tidak haram. Loh, kok bisa? Ya, perbuatannya sendiri tidak haram, tapi bisa membatalkan puasa. Dan apabila ia melakukan itu, maka ia dianggap membatalkan puasa secara sengaja. Dan karena membatalkan puasa secara sengaja, maka dia berbuat dosa. Perbuatannya sendiri tidak dosa. Seperti orang berkumpul dengan istrinya, melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang sah, kan bukan perbuatan dosa. Tapi karena ia melakukannya saat berpuasa, maka puasanya batal. Dan dia sengaja melakukan itu bukan karena lalai, bukan karena tergoda atau apapun, maka dia dianggap membatalkan puasa secara sengaja. Nah, perbuatannya membatalkan puasa secara sengaja itu adalah dosa. Dosa karena membatalkan puasa, bukan karena dosa melakukan aktivitas seksual dengan istri sahnya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa tidak semua yang tidak dosa itu tidak membatalkan puasa. Ada kalanya sesuatu yang halal membatalkan puasa. Yang halal, apalagi yang haram, seperti berzina, seperti aktivitas yang lain yang jelas-jelas menurut fikih itu haram. Orang melakukan masturbasi haram. Perbuatan haram itu dilakukan di bulan suci Ramadan atau tidak. Tapi bila itu dilakukan pada bulan suci Ramadan, maka ia sama dengan membatalkan puasa secara sengaja. Dan membatalkan puasa dengan perbuatan haram, hukumnya lebih berat, sanksinya lebih berat. Ya. Nah, melihat non-muhrim, menikmati wajah non-muhrim, apakah ini haram? Haram. Tapi apakah itu membatalkan puasa? Tidak. Karena perbuatan-perbuatan yang dianggap membatalkan puasa secara sengaja itu ditetapkan, tertentu. Tapi bahwa itu dosa, bahwa itu mengurangi fadilah puasa, bahwa itu membuat orang hanya dapat lapar puasa, ya bisa. Dia kehilangan batin puasa, oke. Tapi apakah itu membatalkan puasa? Tidak. Nah, apakah mencuri sandal membatalkan puasa? Tidak membatalkan. Tapi mencuri kapan saja, saat bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya, dia adalah haram. Ini yang perlu diketahui. Sekarang, apakah orang yang melakukan perjalanan sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan dalam fikih, sengaja dia melakukan perjalanan dan dengan sengaja dia membatalkan puasa, apakah dia termasuk orang yang sengaja membatalkan puasa dan dianggap melakukan perbuatan dosa sebagaimana ia melakukan hubungan seksual dengan istrinya? Tidak. Mengapa demikian? Karena Al-Quran justru menetapkan bahwa orang yang melakukan perjalanan, maka dia wajib mengganti puasanya. Artinya dia tidak dianggap berpuasa. Padahal tidak capek. Memang tidak ada hubungan dengan capek. Mengapa? Karena syarat berpuasa adalah berada di satu tempat. Ketika dia melakukan perjalanan, berarti syarat untuk menetapkannya berpuasa gugur. Perkara capek atau tidak capek, perjalanan antar negara saja tidak capek sekarang. Mungkin awalnya hukum tidak dianggapnya puasa seseorang yang melakukan perjalanan itu karena dulu perjalanan sangat jauh. Tapi karena kita tidak bisa menduga-duga alasan ditetapkannya orang untuk mengganti puasa bagi yang melakukan perjalanan, maka tetap berlaku. Kita tidak punya otoritas untuk mengkorek-korek alasan hukum. Selama hukumnya berlaku, maka tetaplah kita harus mematuhi. Dan karena itu bila ada orang dengan sengaja melakukan perjalanan yang membuat dalam batas tertentu yang sudah ditetapkan dalam fikih, apakah dia melakukan perbuatan haram? Tidak. Karena memang ada ketentuan untuk bagi orang yang melakukan perjalanan. Entah perjalanannya itu karena alasan yang mendasar atau tidak. Khusus bagi orang yang melakukan perjalanan demi perbuatan dosa, maka dia tidak bisa membatalkan puasa. Artinya, dia tidak dianggap melakukan perjalanan. Perjalanan yang bisa membuat orang membatalkan puasanya, menunda puasanya pada hari selain puasa, pada hari selain Ramadan, adalah perjalanan yang tidak haram. Perjalanan mubah. Itu artinya, ya orang yang sengaja melakukan perjalanan mubah, sengaja dia melakukan perjalanan yang dengan perjalanan itu dia ingin berbisnis atau bertemu dengan seseorang, selama itu tidak haram, dia diperbolehkan. Bukan diperbolehkan,
dia baik dia tetap merasa berpuasa maupun tidak. Ya sebagian orang tetap puasa, tapi dia tetap masih punya tanggungan untuk mengganti puasanya pada hari-hari lainnya. Itu kira-kira sekilas gambaran tentang puasa yang mungkin tidak dipahami oleh orang lain. Hal lain yang juga mungkin jarang diperhatikan bahwa niat berpuasa itu tidak harus diucapkan. Tidak harus nawaitu atau apapun, tapi biasanya untuk tabarukan supaya bisa berkonsentrasi, dia perlu menyampaikan niat. Sebaliknya orang yang mengucapkan nawaitu tapi dalam hatinya dia tidak berniat untuk berpuasa dan niat ini tidak terjaga, tidak konsisten hingga akhir, maka berarti dia tidak berpuasa. Hanya sekedar dia menganggap, aku mulai sekarang tidak berpuasa, meskipun dia tidak makan, menurut sebagian fuqaha, dia batal. Itu artinya, niat berpuasa itu tidak boleh putus sampai nanti ketika matahari terbenam, atau waktu maghrib yang syar'i sudah tiba. Jadi jangan lupa ketika kita berniat, niat puasa itu harus konsisten, tidak boleh berhenti. Puasa bisa batal bukan hanya dengan makan dan minum. Ya kalau makan minum otomatis batal puasanya ketika memang belum maghrib. Tapi dia tidak lagi menganggap dirinya berpuasa, bisa juga membatalkan puasa. Karena syarat berpuasa, berakhirnya puasa bukan karena makan dan minum, juga bukan karena azan sudah datang, azan syar'i sudah dikumandangkan, tapi saya belum makan dan minum. Apakah saya masih dianggap berpuasa? Tidak. Jadi walaupun tidak makan, tidak minum, puasa itu berakhir dengan waktu, bukan dengan makan dan minum. Ketika tiba waktunya, maka otomatis siapapun sudah tidak dianggap berpuasa meskipun dia belum makan dan minum. Memang dianjurkan untuk beriftar, untuk makan, dan dianjurkan untuk segera. Masalahnya takjil, istilah takjil. Sekarang takjil itu identik dengan makan korma, dengan makan kolak di tengah jalan. Padahal takjil itu artinya mempercepat, menyegarakan supaya tidak sakit lambungnya. Karena ada kemampuan lambung orang berbeda-beda. Tapi jangan sampai orang berhenti motor sembarangan, yang akhirnya justru mengakibatkan kecelakaan dan luka dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak Jadi takjil itu bukan kewajiban, tapi orang dianjurkan untuk tidak menunda-nunda selama tidak ada halangan untuk menyegerakan berbuka puasa. Saya kembali kepada ayat suci Al-Quran setelah kita sudah paham apa itu puasa, dan puasa itu adalah tradisi tradisi ritual yang ada pada agama-agama sebelumnya, umat-umat sebelumnya. Al-Quran mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam agama-agama timur juga demikian, dalam agama Hindu, agama Konghucu, agama Buddha, agama-agama lain, itu tradisi puasa adalah sesuatu yang umum. Bahkan ada yang puasanya itu 24 jam, ada yang puasanya itu puasa putih hanya dengan makan, ada yang puasanya itu tidak puasa vegetarian, macam-macam puasa. Ada puasa Daud, seumur hidup sehari puasa, sehari tidak. Ada puasa 40 hari untuk keperluan kebersihan hati, ada dan banyak. Itu semuanya adalah tradisi yang baik selama kita tidak menetapkannya sebagai bagian dari aturan dalam agama. Orang berhak untuk punya puasa dengan cara apapun. Jadi saya misalnya mau tidak makan, sebetulnya tidak makan dan tidak minum selama 24 jam, nggak apa-apa, selama itu tidak dianggap sebagai bagian dari aturan ajaran agama. Selama itu tidak dianggap sebagai aturan, dan selama itu tidak membahayakan, maka itu diperbolehkan.